Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Agustin dari kelas 11 TKJ 5, nomor urut absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan materi TLJ bab 8 tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Voice over Internet Protocol, juga disebut VoIP, IP telepon, Internet telepon, atau digital phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. VoIP mengubah data suara analog menjadi paket data digital. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon. Dan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Banyak manfaat yang dapat diambil dalam penggunaan teknologi VoIP, salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional, karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995, merupakan sebuah eksperimen mengirimkan suara melalui internet yang dilakukan oleh perusahaan kecil yang bernama Vocaltech, kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting, di mana motor internet masih menggunakan model dial-up dengan kecepatan kurang lebih 36,6 kb. Backbone internet pun masih kecil dan dalam perkembangannya, VoIP lebih membutuhkan sedikit bandwidth jika dibandingkan dengan telepon biasa. B. Arsitektur VoIP. Jaringan VoIP terus berkembang dan mulai timbul kecenderungan sumber informasi voice melalui jaringan internet IP, dan juga informasi-informasi lainnya, video message, dan lain-lain. Jaringan VoIP ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi berbasis TDM dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. Dalam panggilan komputer to komputer, sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek format biner yang sesuai. Paket yang dikodekan dimasukkan ke dalam paket UDP, User Diagram Protocol, dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima. Informasi pembicaraan diekstrak dari paket diproses dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer playout sebagai sinyal ucapan analog. A. Komputer to komputer. VoIP sistem komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. VoIP sistem ini memiliki persyaratan khusus dalam penggunaannya, yaitu koneksi internet, handset, dan softphone. B. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. C. Phone to komputer dan phone to phone. VoIP sistem phone to komputer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan ID phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan 8.1. Jaringan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Pada VoIP, data suara diubah menjadi kode digital dan ditransmisikan melalui jaringan yang mengirimkan paket atau data, bukan melalui sirkuit analog seperti telepon konvensional. Pada jaringan suara konvensional, perangkat telepon langsung terhubung dengan PLPX. Bagaimana perbandingan antara teknologi VoIP dan teknologi telepon konvensional? Penyelesaian. Berikut adalah perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional. 1. Biaya. Perbedaan paling mencolok antara VoIP dan teknologi telepon tradisional adalah biaya. VoIP tidak hanya jauh lebih murah, paket tipikal biasanya akan mencangkup panggilan lokal tanpa batas. 2. Kenyamanan. VoIP adalah sistem yang jauh lebih mudah digunakan daripada telepon biasa. Ini berasal dari fakta bahwa memiliki satu pemasok untuk data dan panggilan suara memungkinkan Anda menghubungkan sebuah teknologi dan aplikasi komputer di kantor. Efeknya adalah lingkungan kerja yang jauh lebih efisien. Beberapa dari banyak fitur telepon VoIP diantaranya ID penelpon, pengalihan panggilan, jaringan kembali voicemail, panggilan konvensi,
panggilan konferensi, portabilitas dan upgradability, kualitas dan keandalan. Belum lama ini bahwa VoIP dikritik karena memiliki kualitas lain yang buruk. Dengan kemajuan teknologi dan kecepatan internet, isu-isu ini hampir tidak ada di zaman sekarang. Dan banyak layanan-layanan yang ditawarkan oleh perusahaan VoIP sekarang benar-benar memberikan kualitas dan keandalan lain yang lebih unggul daripada sistem telepon tradisional. Kesimpulan balik ke jaringan VoIP adalah cara yang ideal untuk memotong biaya. Meningkatkan teknologi telepon adalah tentang membuatnya lebih mudah digunakan, lebih efisien, fungsional, dan dapat diandalkan. VoIP telah mencakup seluruh area tersebut. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi SDH, PDM. Pada VoIP menghasilkan transmisi SDH, PDM. Pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif licit line menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan IDD. 1. VoIP protokol struktur. Internet protokol IP hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Reliable. Setiap transmisi dapat diketahui oleh penerima dan transmisi ulang diperlukan untuk memastikan penerimaan paket dalam kasus hilangnya paket atau kesalahan dalam paket. B. Connection Oriented. Koneksi virtual dibuat sebelum data pengguna ditransfer. C. Full duplex. Transmisi dapat dilakukan di kedua arah. D. Rate Adjustment. Tingkat transmisi meningkatkan ketika tidak ada kemacetan yang terdeteksi. Namun tingkat transmisi berkurang ketika pengirimnya tidak mendapat respon dari penerima dalam jangka waktu yang ditentukan. Berbeda dengan TCP, User Diagram Protocol (UDP) diklarifikasikan sebagai Unreliable Connectional Protocol. The Real-Time Protocol (RTP) end-to-end untuk aplikasi transmisi data real-time seperti audio dan video melalui layanan jaringan unicast dan multicast. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP salah satunya adalah penggunaan dengan kemajuan teknologi tersebut memungkinkan komunikasi suara hanya LAN. Satunya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil. VoIP menyediakan layanan QoS (Quality of Service) untuk menjamin jaringan yang lebih merupakan jaminan cost pada VoIP. Price untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Quality of service pada VoIP adalah berikut ini. 1. Delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satuan dari delay adalah sekon, detik. 2. Jitter. Jitter adalah variasi delay. Meskipun penundaan dapat menyebabkan permulaan dan penghentian percakapan yang tidak wajar, penundaan dengan panjang variabel dapat menyebabkan percakapan menjadi putus atau mengalami gangguan. 3. Serialisasi adalah istilah dengan menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Secara umum, paket suara sangat kecil, 80 hingga 256 byte. Dan paket data bisa sangat besar, 1500 hingga 18.000 byte. Pada tautan yang relatif lambat, seperti koneksi WAN, paket data besar dapat membutuhkan waktu lama untuk dikirim ke kabel. Ketika paket besar ini dicampur dengan paket suara yang lebih kecil, waktu transmisi yang berlebihan. Mencegah hal tersebut dapat menggunakan fragmentasi untuk mengurangi ukuran paket data sehingga penundaan dan jitter juga berkurang. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol IP. VoIP protokol
jaringan layar 3 yang menggunakan berbagai layar 2 point-to-point atau link layar protokol seperti PPP, frame relay, atau ATM untuk transportasi datanya. Pengolahan sinyal digital DCP. Pada VoIP menyementasikan sinyal suara ke dalam frame dan menyimpan ke dalam paket suara. Paket-paket suara ini diangkut melalui IP sesuai dengan protokol komunikasi suara atau standar seperti H323, MGCP, atau SIP. Berikut isi hubungan antara model layar OSI dengan protokol VoIP. Protokol VoIP. Protokol VoIP merupakan protokol yang dilakukan oleh jaringan. Ada beberapa protokol yang ada seperti berikut ini. SIP, Session Initiation Protocol. SIP adalah protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, modifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna, sedangkan sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. 323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan packet switch. Standar H323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah internet paket. Transfer Control Protocol (TCP) atau Internet Protocol (IP) merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian yaitu TCP dan IP. Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi MON. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh VoIP berikut adalah beberapa aplikasi media sosial yang menggunakan VoIP. Skype merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP. Ditunjukkan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skype. Skype dapat bertemu dengan teman online lainnya ketika sedang online. Skype dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna agar dapat saling terhubung. Penggunaan Skype Out dan Skype In memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan telepon konvensional dan telepon seluler. WhatsApp. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Aplikasi media sosial yang berlogo hijau ini memberikan kemudian kepada banyak penggunaannya untuk berkomunikasi dan dilengkapi dengan stiker-stiker yang menarik. Penelepon dapat saling terhubung dan penerima akan dapat mengetahui siapa yang menghubunginya dengan nama melalui nomor yang telah tersimpan pada perangkat penerima. Jika penerima telepon tidak menyimpan nomor, maka yang muncul hanyalah foto profil pada akun dan juga nomor telepon pemanggil. Instagram. Perkembangan masa membuat aplikasi yang satu ini kini hadir dengan panggilan suara, di mana dengan adanya panggilan suara kita dapat menelepon orang yang kita ikuti melalui media VoIP. Namun berbeda dari WhatsApp, yang dapat kita hubungi adalah orang-orang yang kita ketahui nomor teleponnya. Dari Instagram ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambung jaringan VoIP. Terdapat beberapa variasi penyambungan. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet. Koneksi juga dapat melalui komunikasi suara dari komputer ke IP phone melalui yang menggunakan ketuai atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan penyedia layanan VoIP untuk dapat mengakses jaringan PSTN setempat. Diagram VoIP berikut ini merupakan proses kerja diagram VoIP sederhana. 1. Komputer klien 1. Medial komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. 2. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer 1. Klien 1. Mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1.
4. Gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. 5. Kemudian akan dikirimkan ke server IPv6 melalui hub. 6. Setelah itu akan diteruskan ke komputer klien 2 melalui hub juga. 7. Paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. 1. Pengertian PBX. PBX adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga, perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Proses kerja PBX server soft switch. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP seperti IP PBX dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur PSTN yang ada. Fungsi PBX IP server mirip dengan cara kerja proxy server. Client IP baik berupa software, softphone, atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX dan ketika mereka ingin membuat panggilan mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. 2. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub, router, ADSL, modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. TCP. IP TCP, IP Transfer Protocol, Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol IP terdiri dari dua bagian besar yaitu TCP dan IP. 2. Application layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Pemindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang telah dikenal misalnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Untuk web, FTP File Transfer Protocol untuk perpindahan file, dan Telnet untuk terminal maya jarak jauh. 3. TCP Transmission Control Protocol. Dalam mentransmisikan data pada layar transport, ada dua protokol yang berperan yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. TCP menjamin reliabilitas hubungan komunikasi karena melakukan perbaikan terhadap data yang rusak, hilang, atau kesalahan kirim. Hal ini dilakukan dengan memberikan nomor urut pada setiap yang dikirimkan dan membutuhkan sinyal jawaban positif dari penerima berupa sinyal ACK (Acknowledgement). Jika sinyal ACK ini tidak diterima pada interval pada waktu tertentu, maka data akan dikirimkan kembali. Pada sisi penerima, nomor urut tadi berguna untuk mencegah kesalahan urutan data dan duplikasi data. TCP juga memiliki mekanisme flow control dengan cara mencantumkan informasi dalam sinyal ACK mengenai batas jumlah oktet data yang masih boleh ditransmisikan pada setiap segmen yang diterima dengan sukses. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin suatu call pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data suara pada VoIP karena pada suatu komunikasi data, VoIP penanganan data yang mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. 4.
User Diagram Protokol UDP. UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas. IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 file, yaitu source port, destination port, link, dan UDP checksum, di mana fungsinya hampir sama dengan TCP namun fasilitas checksum pada UDP bersifat opsional. UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio stream yang dikirimkan secara terus-menerus. UDP digunakan pada VoIP karena pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan. VoIP Fundamental Davidson Peters Cisco System 163. Karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat, maka dalam teknologi VoIP UDP merupakan salah satu protokol penting yang digunakan sebagai header pada pengiriman data selain RTP dan IP. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data, karena tidak terdapat mekanisme pengiriman ulang, maka pada teknologi VoIP pengiriman data banyak dilakukan pada private network. 5. H323H 323 adalah salah satu dari rekomendasi itu. ITU-T International Telecommunication Union Telecommunication. H323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Data tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis packet-based network. H323 berjalan pada jaringan internet dan jaringan paket switched tanpa mengatur media jaringan yang digunakan sebagai sarana transportasi maupun protokol network layer. Standar H323 mengatur hal-hal sebagai berikut. A. Video codec H.261 dan H.263. Video codec bertugas mengkodekan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mengkodekan sinyal kode dan kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. B. Audio codec G.711, G.722, G.723, G.728, dan G.729. Audio codec bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mengkodekan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. C. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti elektronik, whiteboard, dan kolaborasi aplikasi. Standar untuk aplikasi-aplikasi seperti ini adalah standar T.120. Aplikasi dan protokol yang berbeda tetap dapat dijalankan dengan negosiasi menggunakan standar H.245. D. Sistem kontrol unit H.245 dan H.250 menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal. H.323.H.225.0 layer memformat data video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui LAN interface sekaligus menerima data yang telah diformat melalui LAN interface. Sebagai tambahan, layer ini juga bertugas melakukan error detection, error correction, dan frame sequencing agar data dapat mencapai tujuan sesuai dengan kondisi saat data dikirimkan. LAN interface harus menyediakan koneksi yang handal untuk flow control dan unreliable data channel connection, misal UDP, dapat digunakan untuk pengiriman audio dan video channel. 6. SIP Session Initiation Protocol. IP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, modifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks.
SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Misalnya dengan RTP, Real Time Transport Protocol, untuk transfer data secara real time, dengan dengan SDP, Session Description Protocol, untuk mendeskripsikan sesi multimedia dengan Megaco, Media Gateway Control Protocol, untuk komunikasi dengan PSTN, Public Switch Telephone Network. Dengan demikian, fungsi dan operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol tersebut. SIP juga tidak tergantung pada protokol layar transfer yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.